Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bab yang ada di dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu tentang Action Control, Personal Control, dan juga Cultural Control. Nah, di dalam sebuah perusahaan, result control ataupun kontrol hasil bukanlah satu-satunya pengendalian yang ada. Perusahaan bebas untuk mengganti ataupun menambah kontrol hasil dengan kontrol-kontrol yang lainnya, dengan tujuan agar karyawan dapat bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Kontrol lainnya yang dimaksud di sini adalah action control, personal control, dan juga cultural control. Yang pertama, action control. Action control merupakan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan akan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi perusahaan atau tidak akan melakukan tindakan yang kiranya nanti akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Nah, action control atau kontrol tindakan berbeda dengan kontrol hasil. Kalau kontrol hasil kita hanya akan melihat dari hasil akhirnya. Tapi kalau misalkan kontrol tindakan, kita juga akan melihat cara atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang memberikan target kepada divisi penjualan untuk menjual 500 produk selama satu periode. Kalau kita melihat dari kontrol hasil, maka kita hanya akan melihat apakah divisi penjualan tersebut berhasil menjual 500 produk selama satu periode. Tetapi jika kita melihat dari kontrol tindakan, maka kita juga akan mengendalikan cara-cara yang dilakukan oleh divisi penjualan tersebut dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, action control atau kontrol tindakan terdiri dari 4 bentuk dasar. Yang pertama ada behavioral constraint atau pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku terdiri dari dua jenis. Pembatasan perilaku bisa dilakukan secara fisik ataupun administratif. Bila dilakukan secara fisik, dapat dilakukan dengan cara menggunakan kunci, password, CCTV, limit akses, ataupun fingerprint. Sedangkan jika dilakukan dengan cara administratif, itu bisa dilakukan dengan pemisahan tugas ataupun pembatasan wewenang pembuatan keputusan. Yang kedua ada tinjauan pratindakan atau pre-action reviews. Nah, tinjauan pratindakan ini merupakan pengendalian peninjauan kembali yang dilakukan terhadap sebuah rencana sebelum rencana tersebut dilaksanakan atau dilakukan. Contohnya, ada seorang karyawan yang memberikan proposal investasi kepada atasannya. Nah, atasannya kemudian akan mereview atau mengecek kembali proposal tersebut sebelum proposal itu dilaksanakan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh si atasan ini yaitu mengecek dan mereview kembali proposalnya, itulah yang disebut tinjauan pratindakan. Yang ketiga ada tindakan akuntabilitas atau action accountability. Nah, pengendalian ini merupakan pengendalian yang memegang tanggung jawab terhadap karyawan atas apa yang mereka lakukan. Terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menjalankan pengendalian ini. Yang pertama itu mendefinisikan apa tindakan yang dapat diterima ataupun tidak dapat diterima oleh perusahaan. Yang kedua, menginformasikan atau mengkomunikasikan definisi tersebut kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, mengobservasi atau melacak apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terakhir, memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik ataupun memberikan punishment atau hukuman kepada karyawan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian yang terakhir ada redundancy. Itu merupakan pengendalian yang melibatkan penugasan lebih banyak orang atau lebih banyak karyawan terhadap suatu tugas lebih daripada biasanya. Jadi contohnya, misalkan sebuah perusahaan biasanya dia melibatkan atau menugaskan 3 orang security untuk menjaga keamanan gudang. Tapi untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pencurian, maka perusahaan menambah 2 orang security untuk menjaga gudang. Jadi yang biasanya perusahaan hanya melibatkan 3 security, sekarang berubah menjadi 4 atau 5 security. Namun pengendalian ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pun lebih mahal dan dapat menyebabkan konflik ataupun rasa frustasi ataupun kebosanan di antara karyawan.
Nah, ternyata action control atau kontrol tindakan pun cukup efektif dalam mengatasi 3 masalah dasar kontrol, yaitu lack of direction atau kurangnya arah, kemudian motivational problems atau masalah motivasi, dan juga yang terakhir personal limitation atau keterbatasan individu. Nah, yang pertama, behavioral constraint atau pembatasan perilaku ternyata cukup efektif dalam mengatasi masalah motivasi. Kenapa? Karena karyawan yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan yang akan merugikan perusahaan dapat dicegah. Kemudian, tinjauan pratindakan atau pre-action reviews ternyata cukup efektif dalam mengatasi 3 masalah dasar kontrol, yaitu lack of direction, motivational problems, dan juga personal limitation. Kenapa? Karena dalam pengendalian ini dibutuhkan komunikasi antara atasan dan karyawan. Jadi karena cukup seringnya adanya komunikasi antara atasan dan karyawan, hal itu dapat mengurangi masalah kurangnya arah dan juga masalah motivasi. Selain itu, dapat mengatasi juga masalah keterbatasan individu karena melalui komunikasi atasan juga dapat mengetahui dan dapat menambah kemampuan atau keahlian jika memang diperlukan, dan juga dapat menghindari masalah yang mungkin akan dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, kontrol akuntabilitas tindakan. Dalam hal ini, perusahaan lebih terbuka terhadap karyawan, dan juga telah dilakukan tindakan detection dan prevention di dalamnya. Selain itu juga perusahaan telah melakukan sistem pemberian reward dan punishment yang dapat memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Dan yang terakhir, redundansi lebih terbatas lagi dalam penerapannya. Jadi redundansi ini cukup efektif diterapkan apabila atasan atau perusahaan memiliki keraguan terhadap tugas yang diberikan kepada karyawan. Jadi apakah karyawan tersebut memiliki cukup motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik, atau apakah karyawan tersebut mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, maka redundansi cukup efektif digunakan. Nah, yang kedua adalah personal control atau kontrol personalia. Jadi kontrol personal ini dibangun atas kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Nah, kontrol personal sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu membantu mengklarifikasi harapan. Jadi maksudnya adalah memastikan bahwa setiap karyawan perusahaan dapat memahami atau mengerti dengan baik apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa setiap karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, bahwa setiap karyawan memiliki kemampuan dan juga sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir, memastikan atau meningkatkan kemungkinan bahwa setiap karyawan akan terlibat dalam pemantauan mandiri. Lalu kontrol personel juga dapat diimplementasikan melalui 3 cara. Yang pertama adalah selection and placement. Maksudnya adalah biasanya perusahaan akan lebih berfokus pada persyaratan pekerjaan yang cocok dengan keterampilan ataupun kemampuan setiap pelamar kerja. Yang kedua ada training atau pelatihan. Training atau pelatihan ini sangat penting karena dapat meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan akan melakukan pekerjaan dengan baik nantinya. Selain itu, training juga dapat memberikan dampak positif bagi karyawan, dan karyawan biasanya akan lebih tertarik untuk melakukan tugasnya atau untuk melakukan tugas yang mereka pahami dengan baik. Kemudian yang terakhir ada job design and provision of necessary resources. Jadi salah satu cara atau cara lain untuk membantu karyawan bekerja dengan tepat adalah dengan memastikan bahwa pekerjaan tersebut dirancang untuk memungkinkan karyawan yang termotivasi dan berkualifikasi memiliki kemungkinan untuk berhasil. Tapi sayangnya tidak semua perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk berhasil. Biasanya perusahaan ada yang memberikan terlalu banyak pekerjaan kepada karyawannya. Selain itu, setiap karyawan juga membutuhkan sumber daya tertentu, sumber daya yang tepat untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah cultural control atau kontrol budaya. Nah, kontrol budaya ini dirancang untuk mendorong terciptanya mutual monitoring, yaitu sebuah tekanan
individu, di mana setiap individu harus mematuhi norma-norma atau peraturan yang ada di dalam sebuah kelompok di mana ia berada. Nah, terdapat 5 cara untuk menjalankan kontrol budaya. Yang pertama itu adalah Codes of Conduct atau kode etik. Jadi dapat berupa peraturan formal yang tertulis seperti nilai-nilai perusahaan, komitmen dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Group Based Reward, yaitu merupakan pemberian sebuah reward atau hadiah atau penghargaan kepada suatu departemen atas pencapaian bersama dari setiap anggota departemen tersebut. Kemudian yang ketiga ada intra-organizational transfer, yaitu berupa saling bertukar pengalaman antar departemen sehingga secara tidak langsung meningkatkan kemampuan bersosialisasi antar individu. Kemudian yang keempat ada physical and social arrangement. Jadi dapat berupa penataan ruang atau desain gedung sesuai dengan budaya tertentu yang berlaku. Kemudian tata cara berpakaian saat bekerja dan juga tata cara saat berbicara. Kemudian yang terakhir ada tone of the talk. Jadi di sini karyawan akan memperhatikan dan meniru apa yang dilakukan oleh atasannya. Sehingga jika atasan ingin karyawan atau bawahan ini bekerja dengan baik, maka ia pun harus bekerja dengan baik dan memberikan contoh yang baik kepada karyawannya, sehingga karyawannya juga akan mengikuti dan melakukan pekerjaannya dengan baik.